Salam, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, mari dengan segala sukacita dan dengan segala kerinduan kita boleh datang kepada Tuhan untuk mengandalkan Dia, untuk memohon pimpinannya, karena hanya Dia yang sanggup memimpin kita sepanjang hari ini, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur atas segala pimpinan-Mu bagi kami. Kini kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pelayanan yang berorientasi pada diri sendiri bukanlah sebuah pelayanan yang Tuhan kehendaki. Pelayanan yang Tuhan kehendaki adalah pelayanan yang dikerjakan dengan tunduk di bawah pimpinan dan kendali Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat yang pertama, di sana kita menemukan bahwa Allah menginginkan setiap kita supaya kita hidup berpadanan dengan panggilan kita. Nah, saudara, apa yang menjadi panggilan kita di dalam melayani Tuhan, atau panggilan kita di dalam Tuhan itu, yaitu supaya kita hidup rendah hati, hidup lemah lembut, dan hidup di dalam kesabaran. Juga kita dipanggil, saudara-saudara, untuk bisa menunjukkan kasih di dalam hal saling membangun. Dan juga dipanggil untuk kita memelihara kesatuan roh di dalam satu tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya sebuah kesadaran kita akan panggilan kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik dan benar. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, kenapa tubuh Kristus harus dibangun? Apa yang menjadi tujuan daripada pembangunan tubuh Kristus? Yaitu yang pertama, saudara-saudara, supaya tubuh Kristus bisa mencapai kesatuan iman, ya. Dan yang kedua, supaya tubuh Kristus bisa mencapai pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, supaya tubuh Kristus bisa mencapai kedewasaan yang penuh. Dan yang keempat, saudara-saudara, supaya tubuh Kristus bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara-saudara, betapa Allah menuntut sebuah kesempurnaan ketika kita melakukan pelayanan bagi Dia. Karena Allah memang bertujuan
untuk membangun kita agar pada akhirnya kehidupan rohani kita bisa semakin hari semakin disempurnakan. Nah, karena itu saudara-saudara, peran masing-masing anggota tubuh Kristus itu sangat diperlukan. Peran seperti apa? Ya, kita harus berperan sesuai dengan karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita. Memang saudara-saudara, pada saat-saat ini terkesan begitu terbatas. Ya, pelayanan kita begitu terbatas karena kita tidak dapat beribadah bersama-sama. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya pelayanan itu tidak terbatas pada tembok-tembok gereja. Tetapi pelayanan itu ada begitu banyak. Jika kita mau lakukan sesuai dengan panggilan kita, maka dimanapun kita berada, kita dapat mempraktekkan pelayanan yang dapat membangun tubuh Kristus, juga membangun orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah kita telah sungguh-sungguh digerakkan oleh kasih Kristus sehingga seluruh kehidupan kita, baik itu iman kita, bisa bertumbuh menjadi dewasa sehingga kita mampu mengambil peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu kita perlu mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita hidup di dalam kasih Kristus? Sudahkah kita melayani untuk pembangunan tubuh Kristus? Atau justru kita hanya melayani diri kita sendiri? Saudara-saudara, celakalah kita jika kita hanya melayani untuk kepentingan sendiri. Mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah menghendaki kita agar kita hidup berpadanan dengan Injil, supaya pembangunan tubuh Kristus itu dapat terlaksana dengan baik. Khususnya di zaman ini, saudara-saudara, tubuh Kristus mesti dijaga kesatuannya untuk kita bisa berdampak kepada dunia di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami, memberkati kami di dalam mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tuntun kami agar kami bisa mencapai tingkat kedewasaan iman yang benar, dan juga bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saja saudara-saudara renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.